sejahtera bagi kita semua. Mungkin kalian di sini masih terasa asing ya dengan nama saya. Ya, memang benar, saya di sini selaku guru baru geografi kalian. Dan mungkin ini kali pertama saya ya masuk di kelas ini untuk mengajar kalian. Ya, benar. Baiklah. Sebelum kita berkenalan lebih lanjut, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan dan agama masing-masing. Kalau boleh ibu tahu, siapa ya ketua kelas di sini? Oh, iya mas, silakan pimpin doa ya teman-temannya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik mas, terima kasih ya sudah membantu ibu untuk memimpin doa. Nah, sebelum kita memasuki materi kita pada pagi hari ini, ibu ingin memperkenalkan nama ibu terlebih dahulu ya. Apa sudah ada yang tahu nama ibu siapa? Iya ya, nggak apa-apa, kalau belum tahu nggak apa-apa. Perkenalkan ya, nama ibu Frida Septiana. Kalian bisa panggil ibu Frida. Ya, saya berasal dari Banyuwangi, tepatnya di wilayah Banyuwangi Kota ya. Mungkin beberapa kalian sudah pernah ke Banyuwangi? Ya. Kalau ke Banyuwangi bisa mampir ke rumah ibu ya. Ya, saya alumni Universitas Jember angkatan 2019. Mungkin di sini di antara kalian banyak yang ingin masuk ke UNED ya. Ya, amin. Ibu doakan semoga kalian semua dilancarkan dalam belajar sehingga kalian bisa masuk ke universitas yang kalian impikan dan meraih cita-cita yang kalian dambakan. Amin. Sebelum kita memasuki materi kita pada pagi hari ini, ibu akan mengabsen kehadiran siswa. Ya, untuk hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ya, sudah lengkap ya? Ya, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan umur yang panjang oleh Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah, amin. Baik, pada kali ini kita akan belajar bab interaksi desa dan kota. Sebelumnya ibu ingin bertanya, ada yang tahu pengertian desa ataupun pengertian kota? Ya mbak, silakan. Ya, betul sekali. Sebelum kita memasuki yang lebih dalam lagi, ibu akan menjelaskan peta konsep dari bab pada pagi hari ini. Baiklah, di sini ada peta konsep interaksi desa dan kota. Yang pertama ada pengertian desa, lalu yang kedua ada pengertian kota, dan yang ketiga ada pola keruangan desa dan kota, dan yang terakhir ada tahap perkembangan kota. Pengertian desa berasal dari bahasa Sanskerta, Gesi, artinya tanah kelahiran atau tumpah darah. Sedangkan menurut UU nomor 6 tahun 2014, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pengertian desa menurut para ahli ada dua. Yang pertama dari Sutarjo Kartohadikusumo, desa merupakan kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Dengan kata lain, desa ini merupakan pemerintahan terendah di bawah camat. Sedangkan menurut ahli Pintarto, desa merupakan perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis, politik, kultural, setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain. Selanjutnya ada ciri-ciri desa. Yang kita tahu ya, bahwa desa itu tentunya memiliki ciri-ciri tersendiri yang tentunya berbeda dengan kota. Ya, ciri-ciri desa itu ada 8. Yang pertama, Gemeenschap atau paguyuban. Yang kedua, mata pencaharian di desa berupa homogen, yaitu pada sektor agraris, di mana di desa ini banyak sekali warga yang bekerja sebagai petani, sehingga lahan di desa itu mayoritas dijadikan sebagai sektor agraris atau dalam kata lain area persawahan. Selanjutnya yang ketiga ada mobilitas penduduk cenderung rendah. Selanjutnya ada industri primer. Selanjutnya desa itu bergantung pada alam. Bagaimana tidak? Desa ini kan masih sangat alami ya jika dibanding kota. Maka dari itu masyarakat di desa itu sangat bergantung hidupnya kepada alam. Contohnya nih, warga menanam singkong yang kemudian ketika panen singkongnya itu dimakan, ya kan? Ya, warga menanam cabai rawit yang kemudian ketika panen dibuat sambal, seperti itu ya. Jadi itu sangat bergantung pada alam. Yang selanjutnya ada adat istiadat dan norma agamanya itu masih kuat jika dibanding dengan kota yang lebih rendah ya, norma agama maupun adat istiadatnya. Lalu ada man rasionya tuh besar, dan yang terakhir proses sosialnya cenderung lambat. Selain ciri-ciri desa, desa juga memiliki beberapa fungsi, diantaranya desa sebagai bahan mentah atau bahan pangan, desa sebagai sumber tenaga kerja, desa sebagai industri kecil, desa sebagai sumber keindahan alam, desa sebagai mitra pembangunan kota, dan desa sebagai tempat pemasaran barang-barang dari kota. Sedangkan macam-macam desa dan potensinya, yang kita ketahui bahwa desa ini memiliki beberapa klasifikasi desa dan dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada desa swadaya yang merupakan penduduknya cenderung primitif dan terisolir dari daerah luar. Yang kedua ada desa swakarya
yang mana desa ini memiliki masyarakat yang sudah berkembang cukup baik dengan pola pikir yang lebih terbuka jika dibanding dengan desa swadaya. Dan yang terakhir ada desa swasembada. Desa swasembada merupakan potensi desa yang dikembangkan secara maksimal. Selanjutnya ada potensi desa. Potensi desa ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada potensi fisik dan yang kedua ada potensi non-fisik. Sedangkan potensi fisik ini mencakup 3 aspek. Yang pertama, manusia, penduduk, dan tenaga kerja. Yang kedua, tanah, air, iklim, dan sumber daya alam. Dan yang ketiga, luas dan lokasi desa serta tentang alam. Selanjutnya, potensi non-fisik. Berbeda ya dengan potensi fisik. Potensi non-fisik ini dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama, sifat gotong royong. Yang kedua, lembaga sosial maupun organisasi sosial. Dan yang terakhir, masyarakat maupun suku atau etnis. Potensi desa. Potensi desa menurut luas wilayah dibagi menjadi 5. Yang pertama, desa terkecil, yang mana desa ini memiliki luas wilayah kurang dari 2 km persegi. Yang kedua, ada desa kecil, yang mana desa ini memiliki luas wilayah antara 2 sampai 4 km persegi. Yang ketiga, desa sedang. Desa ini memiliki luas wilayah antara 4 sampai 6 km persegi. Yang keempat, ada desa besar, yang mana desa ini memiliki luas wilayah antara 6 sampai 8 km persegi. Dan yang terakhir, desa terbesar, yang mana desa ini memiliki luas wilayah antara 8 sampai 10 km persegi. Selanjutnya, potensi desa menurut kepadatan penduduk. Adapun potensi desa menurut kepadatan penduduk ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada desa terkecil, kepadatan penduduknya kurang dari 100 jiwa per kilometer persegi. Yang kedua ada desa kecil, kepadatan penduduk desa kecil ini antara 100 hingga 500 jiwa per kilometer persegi. Selanjutnya ada desa sedang, yang mana desa ini memiliki kepadatan penduduknya antara 500 hingga 1.500 jiwa per kilometer persegi. Yang keempat ada desa besar, yang mana desa ini memiliki kepadatan penduduknya antara 1.500 hingga 3.000 jiwa per kilometer persegi. Dan yang terakhir ada desa terbesar, yang mana desa ini memiliki kepadatan penduduknya antara 3.000 hingga 4.500 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan desa menurut aktivitasnya dibagi menjadi 3. Dilihat dari gambar berikut ini, yang mana gambar pertama yakni ada pengrajin gerabah ya. Itu merupakan desa industri. Desa ini pencaharian utamanya di bidang industri kecil rumah tangga. Selanjutnya ada gambar sawah ya. Ini merupakan desa agraris, yang mana pencaharian utama desa tersebut di bidang pertanian. Dan yang terakhir ada gambar lautan ya. Ini merupakan desa nelayan, yang mana pencaharian utamanya di bidang perikanan. Nah, setelah kita mempelajari pengertian desa dan klasifikasinya, selanjutnya kita akan mempelajari pengertian kota. Di sini apakah ada yang tahu pengertian kota? Silakan angkat tangan. Ya, benar. Nah, pengertian kota ini dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama secara umum dan yang kedua menurut para ahli. Pengertian kota secara umum. Kota adalah suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi, strata sosial ekonomi yang
heterogen, dan kehidupan materialistis. Faktor pembentuk kota ada dua, yaitu faktor fisik meliputi letak, sumber daya alam, dan fisiografi, dan faktor non-fisik meliputi kualitas penduduk, fasilitas sosial, pusat kegiatan, perdagangan, maupun pekerjaan. Selanjutnya, pengertian kota menurut para ahli. Menurut Max Weber, pengertian kota adalah suatu tempat yang penghuninya dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan ekonomi di pasar lokal. Adapun ciri-ciri kota, diantaranya Gesellschaft atau patembayan. Mata pencahariannya heterogen, mobilitas penduduknya tinggi, industri sekunder dan tersier, individualis dan materialistis, dominan golongan umur produktif, mainland rasio kecil jika dibanding dengan desa. Norma agamanya tidak terlalu kuat. Dan yang terakhir, masyarakat kota ini memiliki pandangan hidup lebih rasional jika dibanding dengan masyarakat desa. Selain ciri-ciri, kota juga memiliki fungsi kota. Adapun fungsi kota yakni sebagai pusat pelayanan, pusat kegiatan, pusat industri, pusat pendidikan, pusat kesehatan, dan yang terakhir sebagai pusat pemerintahan. Selain fungsi, kota juga memiliki klasifikasi berdasarkan jumlah penduduknya yang dibagi menjadi 5 klasifikasi. Di antaranya yang pertama ada kota kecil, yang mana jumlah penduduknya 20.000 hingga 50.000 jiwa. Lalu ada kota sedang, yang mana jumlah penduduknya 50.000 hingga 100.000 jiwa. Yang ketiga ada kota besar, yang mana jumlah penduduknya berjumlah 100.000 hingga 1 juta jiwa. Lanjut ke kota metropolitan, yang mana jumlah penduduknya ini berkisar antara 1 juta hingga 5 juta jiwa. Dan yang terakhir ada kota megapolitan, yang mana jumlah penduduk kota ini lebih dari 5 juta jiwa. Selanjutnya ada tahap perkembangan kota. Yang kita ketahui bahwa ada beberapa tahap perkembangan kota. Di antaranya yang pertama, Neopolis. Awal perkembangan kota yang merupakan peralihan dari desa ke kota. Yang kedua, tahap perkembangan kota polis, yang mana kota ini dominan agraris. Selanjutnya ada metropolis, yakni kota dominan industri. Selanjutnya ada megapolis, merupakan kota dari gabungan beberapa metropolis yang membentuk jalur kota. Lalu ada Trianopolis, yang mana merupakan kota yang mengalami kemerosotan sosial sehingga mengalami kekacauan pelayanan umum dan memiliki tingkat kriminalitas yang sangat tinggi. Dan yang terakhir ada Nekropolis, yaitu kota yang mengalami kehancuran peradaban sehingga menjadi kota mati dan ditinggal penduduknya. Bab yang terakhir ada pola keuangan desa dan kota. Yang pertama yang akan kita bahas ada keuangan desa. Keuangan desa ini memiliki beberapa pola persebaran pemukiman desa.
Yang pertama ada pola linear atau memanjang. Pola ini memanjang mengikuti jalur jalan maupun sungai, yang tujuan utamanya yaitu mendekati prasarana transportasi sehingga memudahkan mobilitas manusia, barang maupun jasa. Yang selanjutnya ada pola memusat atau konsentris. Bentuk pola ini itu semacam dapat dijumpai di wilayah pegunungan, yang mana wilayah pegunungan biasanya dihuni oleh penduduk yang berasal dari keturunan yang sama, sehingga antara sesama warga masih merupakan saudara ataupun kerabat. Sehingga bentuknya itu polanya itu memusat. Jadi itu dalam satu desa itu satu keluarga. Ya, seperti itu ya kurang lebih. Yang selanjutnya ada pola memanjang mengikuti garis pantai. Jadi lihat dalam gambar di atas ini, itu ada keterangannya, yaitu arah pengembangan permukiman, daerah pemukiman penduduk, dan kawasan industri kecil. Yang terakhir ada pola mengelilingi fasilitas tertentu. Nah, bentuk semacam ini banyak dijumpai di wilayah dataran rendah dan memiliki fasilitas umum yang banyak dimanfaatkan oleh penduduk setempat, seperti mata air, danau, waduk, dan fasilitas lainnya. Yang terakhir, keruangan kota. Keruangan kota ini memiliki pola penggunaan lahan kota. Sedangkan pola penggunaan lahan kota ini dibagi menjadi 3 teori. Yang pertama ada teori konsentris, yang kedua ada teori sektoral, dan yang ketiga ada teori inti ganda. Yang pertama, teori konsentris dikemukakan oleh Ernest W. Borges. Teori ini memiliki 5 zona. Di antaranya zona yang pertama merupakan zona yang adanya daerah pusat kegiatan atau Central Business District. Daerah inti kota, tempat pusat kegiatan bisnis berlangsung. Yang kedua ada zona 2, yang mana zona ini merupakan zona transisi atau zona peralihan, termasuk daerah industri, manufaktur, serta ringan, dan pemukiman kumuh. Selanjutnya ada zona 3. Terdapat pemukiman kelas rendah. Lalu ada zona 4, termasuk pemukiman kelas menengah. Dan yang terakhir ada zona 5, yaitu zona penglaju atau daerah pinggir kota yang dihuni kaum komuter atau penglaju yang bekerja di pusat kota. Selanjutnya ada teori sektoral yang dikemukakan oleh Homer Hoyt. Teori sektoral ini dapat dikatakan sebagai pengelompokan penggunaan lahan kota yang menjulur seperti irisan kue tar. Adapun teori sektoral ini memiliki 5 zona. Yang pertama ada zona 1, yaitu daerah pusat kegiatan atau Central Business District. Yang kedua, zona 2, yaitu daerah grosir dan manufaktur. Selanjutnya ada zona 3, yaitu pemukiman kelas rendah. Lalu ada zona 4, yaitu pemukiman kelas menengah. Dan yang terakhir ada zona 5, yaitu pemukiman kelas atas. Dan yang terakhir ada teori inti ganda yang dikemukakan oleh Kelsey Harris dan Edward Pullman. Teori ini dibagi menjadi 9 zona. Yang pertama ada zona 1, yaitu daerah pusat kegiatan atau Central Business District. Selanjutnya ada zona 2, yaitu merupakan daerah grosir dan manufaktur. Lalu ada zona 3, yang mana merupakan pemukiman kelas rendah. Lalu ada zona 4, yang mana pemukiman kelas menengah. Dan zona 5, pemukiman kelas tinggi. Selanjutnya ada zona 6,
yaitu daerah manufaktur berat. Selanjutnya ada zona 7 merupakan daerah di luar GPK atau CBD. Dan zona 8 yaitu pemukiman suburban, dan yang terakhir ada zona 9 yaitu daerah industri suburban. Nah, itu tadi merupakan penjelasan bab interaksi desa dan kota. Sebelum kita melanjutkan sesi berikutnya, apakah ada yang ditanyakan dari bab interaksi desa dan kota? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akan melanjutkan sesi berikutnya. Ya, sebelumnya Ibu ingin bertanya, di sini ada berapa siswa ya? Oh ya, 32 siswa. Baiklah, kalau begitu kalian membentuk 3 kelompok. Ya. Baik, dicatat ya tugasnya. Yang kelompok pertama itu membahas pola keruangan menyebar. Kelompok 2 membahas pola keruangan memusat. Dan kelompok 3 membahas pola keruangan memanjang. Nah, tugasnya ini berikan penjelasan singkat menurut pendapat kalian yang nantinya dipresentasikan ke depan pada minggu depan. Gimana? Ada yang ditanyakan dengan tugas tersebut? Baik, kalau tidak ada, saya akhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Baiklah, kita tutup pelajaran kita pada siang hari ini. Semoga apa yang telah Ibu ajarkan bermanfaat bagi kalian, dan sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.